还是依着辈分唤我一声姑姑吧。你这双眼睛倒是生得不错。或是一世情结。从此两不相见。 Pada suatu masa di langit ketujuh, seorang manusia bernama Susu mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dunia manusia dan bereinkarnasi menjadi siluman rubah ekor 9. Dan inilah kehidupannya yang kedua. Bukan lagi Susu yang lemah, melainkan Ratu Dewi Bai Qianqian dari kerajaan Jingqiu. 玉身上早就订了一段现成的家园了。我白浅堂堂青丘女帝，怎么可能嫁一个比我？ Dengan mengendarai kereta kerang miliknya, Qianqian hendak mengunjungi Istana Laut Timur guna menghadiri pesta ulang tahun anak dari putra mahkota. Setibanya di Istana Laut Timur, tampak cuaca yang begitu menyengat. Beruntung Migu membekalinya dengan pita yang dapat melindungi matanya. Rupanya Istana Laut Timur sangatlah cantik dan itu menarik perhatian Bai Qianqian. Alhasil dia pun memutuskan untuk sejenak menikmatinya. Suasana yang begitu damai dalam sekejap berubah menjadi kekacauan. Ketika Bai Qianqian memergoki putri Raja Siluman hendak menculik anak kecil. Setelah peperangan usai, sang ayah dari anak tersebut menghampirinya untuk memastikan keadaannya. Ali. Mendapati Bai Qianqian di hadapannya, sontak terjadilah kesalahpahaman yang membuat keduanya adu pedang. Setelah berhasil membuka pita Bai Qianqian, terkuak sudah bahwa pria tersebut merupakan suami dan anak Bai Qianqian di kehidupannya terdahulu. Seketika itu, sang anak memanggil Bai Qianqian dengan sebutan ibu. Bai Qianqian yang mengalami reinkarnasi tentu saja tak mengingat jati dirinya di masa lalu. 夜华不实，姑娘竟是青丘的白阿离唤你娘亲，我却要唤你姑姑。娘亲， Tak berselang lama, datanglah selir Sujin yang menanyakan keadaan Ali putra Yehua. Rupanya pertemuan pertama meninggalkan kesan yang mendalam bagi Bai Qianqian ketika dia mendapati mata indah yang dimiliki selir Sujin. Pada hari berikutnya, Yehua dan putranya Ali memutuskan untuk menginap di istana Bai Qianqian. Tentu saja itu membuat Qianqian terkejut dan menganggap mereka lancang karena sudah memasuki istananya. Tak punya pilihan lain, dia pun mempersilahkan Yehua dan putranya untuk menginap. Sejak saat itulah keduanya terlihat semakin dekat. Terbukti ketika Qianqian bersedia mengajak mereka untuk jalan-jalan, memasak, dan makan bersama. Dari kebersamaan itulah mereka tampak seperti keluarga. 钱的姑姑呢？人家今年300岁，你今年13。早就添了。喝这么鲜。咦，
Rupanya kebersamaan mereka mengundang kecemasan bagi selir Sujin. Terbukti ketika sang selir nekat mendatangi istana Bai Qianqian hanya untuk menjemput Yehua dan putranya. Namun sayang sekali usahanya percuma ketika Yehua memutuskan untuk tetap tinggal dan memintanya untuk kembali pulang. 天孙殿下真是顽皮，请随我回天宫吧。阿离取凡间果然深沉，便会送他回去。 Tak terima atas perlakuan mereka di lain waktu, Sujin nekat mendatangi neraka dan berkonspirasi dengan putri Raja Neraka guna menculik putra Yehua. 他的仙体复活你家死。 Tak mau buang-buang waktu, putri Raja Siluman ditemani Sujin mencuri patung Dewa Mo Yuan yang merupakan guru Bai Qianqian. Seketika itu terbukalah gerbang masa lalu di saat Mo Yuan berhasil menyegel Raja Siluman dan menguburnya di dalam genta ajaib timur. Karena dendam yang membara terhadap Mo Yuan, putri Raja Siluman berniat menghancurkan patung tersebut guna membangkitkan kembali anaknya yang telah tewas dan membebaskan kembali Raja Siluman. Beruntung Qianqian dan rekannya segera tiba dan memporak-porandakan seluruh penghuninya dengan mengepakkan sayapnya. Sedangkan di dalam neraka, Qianqian harus berhadapan dengan putri Raja Siluman. Dan seketika itu Qianqian mengeluarkan 9 ekornya untuk mempertahankan diri. Keadaan semakin kacau ketika patung Dewa Mo Yuan hendak jatuh ke lubang neraka. Yehua yang datang tepat waktu berhasil memulihkan keadaan dan mereka pun dapat membawa kembali patung sang dewa. Seusai berjibaku dengan putri Raja Siluman, Yehua dan Qianqian memutuskan untuk rileks sejenak dengan menikmati air panas. Sadar Qianqian berhutang budi kepadanya, Yehua mencoba membujuknya untuk ikut bersamanya ke Istana Langit. Gayung pun bersambut, Qianqian pun mengiyakannya. Dan pada akhirnya obrolan ditutup dengan berjumbu mesra. Dan inilah saat-saat yang dinantikan Yehua, di mana Qianqian bersedia menikah dengannya di Istana Langit. 你提过要娶她吗？300年前。 祭天地。 Di lain waktu, siluman burung vermilion mendatangi Istana Langit guna menemui Qianqian dan mengabarkan bahwa patung Dewa Mo Yuan akan segera mencair. Mengingat jiwa sang dewa yang berserakan selama 70.000 tahun, alhasil dia membutuhkan lampu pengikat jiwa untuk menyatukan jiwanya. Dan hanya Yehua yang memilikinya. Tanpa pikir panjang, Qianqian segera mengutarakan niatnya untuk meminjam lampu pengikat jiwa. Namun Yehua enggan meminjamkannya. Yehua berdalih, dalam lampu tersebut terdapat jiwa dan kenangan susu. Jika lampu tersebut digunakan untuk orang lain, maka jiwa dan kenangan susu akan sirna. Tak mau ambil pusing, Qianqian bergegas ke Pulau Yingzhou untuk menemukan rumput ajaib yang merupakan sumbu lampu pengikat jiwa. Begitu mendapati rumput yang dia cari, Qianqian segera mencabutnya dengan pisau miliknya. Tanpa dia sadari bahwa rumput berada di atas punggung monster. Alhasil, monster itu pun bangun dari tidurnya, kemudian menyerang Qianqian. Qianqian yang belum siap atas serangan tersebut dibuat tak berkutik olehnya. Beruntung Yehua segera tiba dan menolongnya. Keduanya lantas bersatu padu mengalahkan monster tersebut, dan mereka pun keluar sebagai pemenang. Dari situlah Qianqian merasakan ketulusan cinta Yehua. Hubungan yang sudah terjalin tampak semakin erat. Dan keduanya pun tak sungkan lagi menunjukkan rasa cinta mereka. Terbukti ketika mereka sangat dekat, bahkan berjumbu mesra.
merasa gagal mendapatkan lampu pengikat jiwa, Jiang Qian mengungkapkan permohonan maaf kepada Dewa Mo Yuan. 师傅，私隐无能，您的心从未热过。我的姻缘树乃是棵老铁树。 Di lain kesempatan ketika Yehua beranjak pergi, diam-diam Jiang Qian membuka lampu pengikat jiwa yang menyimpan kenangan susu 300 tahun yang lalu. Dan terungkaplah sudah kisah kasih masa lalu antara manusia dan dewa, di mana kisah kasih mereka mendapat penolakan dari selir Sujin yang begitu terobsesi dengan Yehua. Dengan tipu muslihatnya, Sujin berhasil membuat Susu dihukum dengan memindahkan kedua bola matanya kepada Sujin. Alhasil, Susu dibuat buta karenanya, sementara Sujin menikmati mata indah Susu. Tak berhenti sampai di situ. Ketika Susu melahirkan putranya, dia harus menelan pil pahit. Ketika Sujin berhasil menghasutnya dengan mengatakan, Yehua hanya membutuhkan putranya. Beruntung Yehua segera tiba, namun kedatangannya tak membuat Susu berubah pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Susu berpesan agar menamai putra mereka Ali, yang berarti perpisahan. Seketika itu Susu terjun ke dunia manusia dan bereinkarnasi menjadi Ratu Siluman Rubah ekor 9. Begitu lampu pengikat jiwa tertutup, Jiang Qian meminta Sujin untuk mengembalikan matanya. Merasa kecewa dengan Yehua yang tak pernah mempercayainya, sontak sang ratu memutuskan untuk kembali ke dunia siluman. Dan terbongkarlah sudah kedok Sujin yang merupakan selir yang begitu licik, brutal, dan jahat. Atas perbuatan kejamnya, langit mencabut kekuatannya dan mengasingkannya ke laut Wuwang untuk menjaga segel Raja Siluman selamanya. Namun bukanlah Sujin jika dia tak memiliki rencana licik. Diam-diam Sujin mengambil darah milik Ali untuk membuka segel Raja Siluman. Dan terbukalah sudah segel Raja Siluman. Sang raja kembali berkuasa dan siap menuntut balas. Yehua yang merupakan putra mahkota langit tentu saja tak tinggal diam dan berusaha melenyapkan sang Raja Siluman. Keduanya yang sama-sama kuat membuat pertarungan berjalan cukup seimbang. Dan pada akhirnya Raja Siluman harus mengakui kekalahannya di tangan Yehua sang putra langit. Begitupun juga dengan Yehua, dia harus merelakan hidupnya untuk melenyapkan Raja Siluman. Semuanya sudah berakhir, harapan, cinta, dan janji Yehua. Namun masih ada satu lagi yang tersisa, yaitu Dewa Mo Yuan. Dan cerita pun selesai.